yang banget dan pengen. Baik adik-adik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat. Nah, sebelumnya perkenalkan, abang-abang ini dari kampus UIN. Jadi nama abang yaitu Randy Ardiansyah, bisa dipanggil Bang Randy. Kemudian teman abang yang ini yang di tengah namanya Muhammad Fahri, bisa dipanggil Bang Fahri. Kemudian kawan abang yang di ujung ini Muhammad Hafiz, bisa dipanggil Bang Hafiz. Jadi maksud tujuan kami ke sini yaitu untuk membuat video pembelajaran dengan mengajarkan adik-adik materi IPS untuk memenuhi tugas kami di kampus. Nah, sebelumnya ini kelas 5A dan 5B kan? Ketua kelasnya siapa? Kelas 5A siapa? Angkatan 5A, angkatan 5B. 5B ketua kelasnya? 5B ketua kelasnya. Ketua kelasnya latihan. Wakil siapa? Nah, ini Kamu tolong maju ke depan deh. Ketua kelasnya. Gizi mana? ayo banget sangat lagi. Jadi karena ini kan udah pagi menjelang siang kan, jadi abang khawatir ketika di pertengahan ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus. Jadi sebelum kita mulai, abang kasih fokus dulu ya. Nanti diperhatikan sama ketua kelas 5A dan 5B. Kemudian anggotanya ikutin ya. Kalau abang bilang tepuk pagi, kali. Tepuk pagi. Kalau siang 2 kali. Tepuk siang. Tepuk siang. Kalau tepuk sore 3 kali. Tepuk sore. Nah, tepuk sore. Lalu kalau bilang tepuk malam, ya. Tepuk malam. Tepuk siang. Nah, ada yang salah. Tepuk malam. Coba coba ya. Sila kali. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Mana ada aku? Mana ada? Jadi nanti ketika di pertengahan, kalau abang tes kefokusannya, kalau ada yang salah, kita kasih hukuman apa? Joget. Ya. Joget dan nyanyi. Dan nanti kalau yang tidak fokus, di akhir pembelajaran nanti kita suruh nyanyi. Ya. Nah, jadi adik-adik, materi yang akan abang sampaikan kepada kalian yaitu tentang konsep dasar IPS, yaitu mengenai apa itu sebenarnya IPS, kemudian apa saja pembagian ilmunya, dan kemudian apa sih tujuan dari IPS itu sendiri. Untuk materi pengertian IPS itu sendiri akan disampaikan sama Bang Fahri. Baiklah adik-adik, tolong saya duduk bareng semua. Abang disini akan menjelaskan pengertian pendidikan IPS. Pengertian pendidikan IPS merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA. IPS
bukan ilmu mandiri seperti halnya ilmu sosial lainnya. Namun materi IPS menggunakan bahan-bahan ilmu sosial ini dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. Arti pendidikan IPS menurut para ahli. Menurut Sumantri, bahwa pendidikan IPS adalah penyederhanaan adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis, ilmu sosial, dan diagnostisasi dan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologi untuk tujuan institusional pendidikan di dasar dan menengah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Menurut Satria, pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu sosial atau humanitaria serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologi untuk tujuan pendidikan. Menurut Binata Putra, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu-ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan dan tingkat dasar menengah. Dan selanjutnya sampaikan gimana Pak? Baik adik-adik, selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan IPS. Di sini kata kuncinya yaitu karakter. Apa itu karakter? Siapa yang tahu? Jadi karakter itu ciri khas yang melekat pada sesuatu. Contohnya kalau misalnya yang muda, ketua kelas, karakternya seperti apa? Dia memimpin kelasnya. Jadi karakter IPS yaitu apa yang menjadi ciri khusus IPS itu. Jadi ciri khususnya itu ada dua. Yang pertama, IPS ini merupakan ilmu yang tersusun dari beberapa ilmu. Jadi seperti ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ketika digabungkan maka ilmu ini dinamakan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Jadi IPS ini bukan satu ilmu yang utuh, tetapi pembagian, tapi gabungan dari beberapa ilmu. Seperti yang abang bilang tadi, sejarah, sosiologi, geografi, dan lainnya. Nah, begitu juga yang kedua, ilmu-ilmu tadi yang geografi, sosiologi, kemudian sejarah digabungkan sehingga tercipta ilmu pengetahuan sosial. Jadi ilmu ini membahas tentang masyarakat sosial. Unsur-unsur ilmu pendidikan sosial yaitu ada banyak, tapi yang umumnya ada 5. Yang pertama yaitu geografi. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari atau mengkaji fenomena terkait permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena tersebut. Ini adalah ilmu geografi. Kemudian yang kedua yaitu ilmu sejarah. Sejarah ini merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal yang telah berlalu di masa lampau. Jadi segala peristiwa yang terjadi di masa lalu itu dipelajari di dalam sejarah. Nah, gunanya sejarah ini ada banyak. Salah satunya yaitu untuk menjadi cerminan agar kita ke depannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini yaitu studi yang mengenai bagaimana seseorang itu menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber produktif. Biasanya ilmu ekonomi ini berkaitan dengan uang.
Kemudian selanjutnya yaitu ilmu hukum dan politik. Sesuai namanya, berarti hukum dan politik ini membahas tentang segala bentuk hukum dan segala bentuk politik, mempelajari seluk-beluknya, kemudian misalnya mengenai asal mula hukum itu, asas-asasnya, sistemnya, dan pembagian sumber-sumbernya. Nah, kemudian sosiologi yang terakhir. Sosiologi ini ilmu yang membahas tentang kelompok sosial, atau secara sederhana sosiologi ini membahas bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Karena di IPS ini dijelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang sosial. Artinya manusia itu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup. Oke, sebelum kita lanjut ke materi tujuan pendidikan IPS itu sendiri, masih fokus semuanya. Tepuk siang. Nah, tepuk belakang. Ji. Tepuk pagi. Bawa tepuk. Tepuk jadi biar fokus kita berdirikan ya. Selanjutnya materi tujuan IPS itu akan disampaikan sama Bang Afif. Adik-adik, sini saya akan menyelesaikan tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa atau masyarakat. Selanjutnya, tujuan utama dari pendidikan IPS adalah membantu anak belajar mengenai budaya sosial, bagaimana mereka hidup dari kesatuan dan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kecerahan kehidupan manusia yang sempurna. Perbedaan Fokus kemari matanya. Bang, pertama, ilmu IPS merupakan turunan dari ilmu sosial yang lain, sehingga IPS tidak memiliki tujuan khusus. Yang kedua, sedangkan untuk ilmu sosial yang lain memiliki tujuan masing-masing. Yang ketiga, IPS lebih berfokus pada konteks pembelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, sementara ilmu sosial yang lain mencakup studi lebih mendalam dalam berbagai disiplin ilmu tersebut. Jelas selanjutnya disampaikan oleh Bapak. Baik adik-adik, jadi dari pembahasan Bang Fadli, Bang Hafiz, dan Abang sendiri, yaitu kesimpulannya, yang pertama, IPS itu bukan seperti ilmu-ilmu yang lain, dia bukan ilmu mandiri. Artinya IPS ini menggunakan bahan-bahan ilmu yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pelajaran pendidikannya. Kemudian yang kedua, IPS ini merupakan gabungan dari beberapa ilmu, yaitu ilmu geografi, ilmu sosiologi, antropologi, dan lain-lainnya, seperti sejarah dan ekonomi tadi. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pendidikan IPS itu bermacam-macam, dan para ahli pun yang tadi telah dijelaskan itu memiliki pandangan masing-masing. Tapi tujuan utama yang disepakati semua para ahli yaitu untuk membantu para murid atau para anak-anak belajar mengenali dunia sosial yang dimana nanti mereka akan terjun ke dalamnya.
Kemudian perbedaan ilmu sosial seperti dengan IPS itu sendiri, yaitu kalau IPS tadi bukan ilmu mandiri, sedangkan ilmu-ilmu sejarah, sosiologi, ekonomi itu merupakan ilmu mandiri. Kemudian pendidikan IPS ini merupakan pendidikan yang penting bagi bangsa Indonesia, terutama generasi muda seperti kalian. Jadi ketika ada pembelajaran IPS, ketika guru menjelaskan, jadi jangan ada ya main-main, karena nanti ketika kalian dewasa, kalian terjun ke dunia kerja, maka ilmu IPS ini sangat diperlukan. Seperti sosiologi nanti akan menentukan bagaimana kalian berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian nanti ilmu geografi, bagaimana kalian memahami alam ketika kalian berada di luar. Jadi ilmu IPS ini tidak boleh diabaikan dari sekarang, karena sekarang ini untuk adik-adik masih dasar. Jadi jika dasarnya sudah kuat, maka nanti ke depannya pasti akan kuat. Tapi juga sebaliknya, kalau dasarnya itu goyang, adik-adik sering main-main di kelas ketika guru menjelaskan, maka nanti ketika tinggi pendidikan di SMP, SMA, kuliah, nanti adik-adik akan kebingungan karena dasarnya itu masih goyang, belum kuat. Habis. Baik adik-adik, hanya begitu yang Bang Fahri, Bang Randy, dan Bang Abdi sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan tadi bisa adik-adik pahami dan adik-adik terapkan. Sebelum abang tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Kita terus lagi ya. Kalau tak perlu kumena ini. Tepuk pagi. Sampai 2 kali itu. Alpat. Tepuk sore. Tepuk malam. Bajuan kok. Tepuk pagi. Lagi. Enggak, baru. Baru. Jadi rumahnya apa? Ini apa mau orang ini? Tapi kawannya Akil pandai nyanyi. Kencang. apa yang apa? Goyang nasi padang. Hop, dan kameramen dulu. Zoom. Dapat abang sampaikan. Lebih depannya mohon maaf. Nanti sebelum bubar kita foto dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.